Kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa, kami melakukan polling di media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai tradisi gotong royong masih menjadi identitas bangsa. Itu mayoritas mengatakan masih, yaitu 81%, dan menyatakan tidak 19%. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno itu menyatakan inti Pancasila adalah gotong royong. Nah, benarkah sebetulnya semangat ini masih terawat di tengah masyarakat sampai dengan saat ini? Memang pada pidato 1 Juni 1945 itu yang menandai pidato lahirnya Pancasila. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa negara yang hendak kita dirikan adalah negara gotong royong. Karena itu Bung Karno mengajak kita untuk menyelesaikan karya, gawe, usaha, amal secara bersama-sama. Semua untuk semua, dan untuk kebahagiaan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Jadi gotong royong itu spiritnya memang untuk co-prosperity dan untuk co-happiness, untuk kebahagiaan bersama dan sekaligus untuk kesejahteraan bersama. Memang pada tingkat masyarakat di akar rumput, gotong royong itu masih berfungsi secara tradisional. Masyarakat mau mendirikan rumah, dikerjakan secara gotong royong. COVID juga mereka saling menopang satu sama lain. Ya. Kemudian ada tetangga yang meninggal, mereka sigap untuk membantu satu sama lain. Itu memang tercermin pada masyarakat yang masih di pedesaan. Di perkotaan tidak lagi? Di perkotaan saya kira mengalami satu erosi, satu kemunduran. Tapi kalau kita melihat gotong royong dari sudut pandang lain, maka sebenarnya tidak tercermin gotong royong yang diamanahkan oleh Bung Karno. Karena apa? Karena struktur ekonomi masyarakat kita itu justru mengalami satu kesenjangan. Ada kelas miskin, ada kelas kaya. Yang terbesar itu ada kelas tidak miskin, tapi juga kelas tidak kaya. Kelas menengah. Kelas menengah ini mau jadi kaya susahnya minta ampun, tapi mereka rentan untuk jatuh miskin. Nah, ini sebenarnya yang memberikan satu kekhawatiran. Karena apa? Karena proyeksi dan orientasi utama pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sambil mengesampingkan demokrasi dan bahkan membunuh demokrasi hanya menghasilkan satu struktur masyarakat yang timpang. Masyarakat miskin, masyarakat yang kaya tapi jumlahnya amat sangat sedikit. Tapi yang terbesar adalah masyarakat kelas menengah. Mereka susah sekali untuk naik kelas menjadi kaya, tapi mereka rentan untuk jatuh miskin. Di kondisi sosialnya memang ada gap yang sangat besar begitu ya, gapnya yang memang dikatakan besar oleh Pak Sukidi. Tapi kalau gotong royong di ranah politik itu baik atau tidak sebetulnya Pak Sukidi? Nah, sebenarnya itu mulia asalkan politik dimaknai sebagai satu kebijakan publik yang menuntut pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga ormas Islam, ormas keagamaan untuk bergotong royong mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting, memberikan pendidikan yang berkualitas, dan sekaligus menciptakan pekerjaan yang bagus. Kalau gotong royong diorientasikan pada aspek ini, maka akan menjadi produktif. Tapi kalau gotong royong hanya dimaknai secara karikatural, saya kira tidak akan punya dampak sosial yang besar. Nah, kita sebenarnya menuntut gotong royong yang mampu mengatasi kesenjangan yang terus meningkat ini.
dengan memberikan satu pekerjaan yang berkualitas, akses kesehatan terutama pada kelompok fakir miskin dan terutama kelas menengah. Karena kelas menengah ini adalah kelas yang jumlahnya paling besar, tapi tidak begitu diperhatikan dalam kebijakan pemerintah. Sehingga mereka menjadi kelas yang sebenarnya amat sangat sulit. Karena apa? Karena mereka tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah. Ya, karena perlindungan sosial pun tidak menjamah mereka begitu ya? Iya, betul sekali. Okay. Dan bahkan mereka, pemerintah fokus pada kelompok miskin, tetapi hasilnya juga tidak kelihatan. Kemiskinan tetap lumayan tinggi, 25 juta lebih, dan mereka dana hampir 500 triliun yang dipakai untuk mengatasi kemiskinan, itu habis untuk biaya rapat, biaya studi banding, sehingga target langsung kepada masyarakat miskin itu amat sangat kecil. Begitu juga program stunting, mengalami nasib yang sama. Jadi itu sehingga contoh bagaimana kebijakan pemerintah itu tidak efektif untuk mengatasi kemiskinan dan stunting, tapi juga tidak menyediakan kebijakan yang responsif terhadap kelas menengah yang jumlahnya cukup besar ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.